Tiga. Halo teman-teman pramuka, hari ini saya mau unboxing nih. Di dalam tas ini ada apa aja? Maaf ya kalau ada sedikit noise, maklum namanya juga di sekolah dan orang. Kehidupan berkemah itu kita bawa apa nih? Mulai dari atas, ada untuk minum, itu bagus banget. Kenapa? Karena dia bisa dilipat kalau nggak dipakai. Kalau dipakai, ya nanti bakal terisi di sini. Minum, saya pasang sini aja ya. Ada center, ada tali. Ini optional tali. Ini kotak P3K. 3K ada apa aja? Ada kita buka. 3K-nya juga yang sederhana. Oh, ada power bank, ada masak kelas, cuma betadine aja. Tuh. Benang jahit juga ada di sini. Kalau tas kita robek ya kita jahit dulu. Tuh, 3K kita. First aid, our first aid. Ini saya pakai carrier yang berapa? 65 liter. Ini bisa up jadi dulu sebenarnya. Nah, ini aja lah. Cewek. Tada, gas buat masak. Terus ini ada flysheet. Ini flysheet. Barang-barang yang kita pakai untuk makan. Gelas supaya aman, jangan yang kaca-kaca ya. Jadi pakai yang enamel atau yang plastik. Terus ini lampu untuk ditempel nanti. Tempat telur, teman-teman kalau suka telur dadar, telur ceplok, simpan di sini tempat telurnya. Makanya tidak ada di sini. Nah ini tempat telur ya. Buat setengah kilo. Buat camping juga kan di atas bisa ya. Ini alat makannya. Tuh ada sendok, ada garpu, ada chopstick juga lengkap. Jadi dia praktis bisa dilipat. Tuh. Tempat air. Jadi kalau mau misalkan bawa air untuk nanti direbus, nggak usah pakai ember. Ini pakai ini. Jadi kalau udah nggak dipakai, lepasin lagi. Dan juga piring. Oke. Kemudian ini ada sleeping bag. Ini sleeping bag ya. Sleeping bag. Wajib bawa karena kalau udah ada malam itu kan dingin. Ini ada bantal yang ditiup. Ini bagus ya, maksudnya kalau camping kan perlu yang nyaman. Kemudian tenda, ini tenda saya bawa untuk kapasitas 2 orang, kecil. Dan nesting, ini sebenarnya nesting alat sementara. Jadi dikunjung dulu. Ini nestingnya, di dalam nesting ini bisa untuk goreng, untuk rebus. Nestingnya oke banget. Kemudian ada di dalam nestingnya ini ada kompor. Banyak banget sebenarnya kompor, kayak kompor laptop itu kan ada yang kotaknya. Saya bawa yang mawar. Kompor mawar. Nah ini kompornya ya. Ini kompor mawarnya. Terus ada matras untuk alas kita nanti tidur, atau alas duduk di luar, asik. Dan ini sebenarnya optional, aksesoris aja. Ini tuh ada kursi lipat, kursi sutradara. Sampai camping ini kursi, saya bawa yang agak tinggi kursi. Kemudian ini ada SOS. Ini buat teman-teman yang belum tahu nih maksudnya apa ya SOS. Mungkin ada hal yang tidak kita inginkan, kayak tersesat di mana atau butuh bantuan apa. Ini SOS langsung apa sih, kayak isyaratin aja gitu ke atas SOS gitu. Nanti kalau misalnya ke catch sama BPBD atau sama tim-tim lainnya, ini kayak simbol kalau kita tuh butuh bantuan. Mau di laut, mau di atas, internasional, ini SOS tahu.
save our S-nya apa ya, lupa. Nanti deh. Save our S-nya apa ya, coba cari di Google ya Bu. Sambil nunggu nih, pisau saya bawa. Selain untuk motong, kalau kita di alam beneran ini bagus untuk nebas sedikit gitu. Tapi pastikan safety ya, jangan sampai melukai diri sendiri. Ini susahnya ini ada isinya loh, susah. Nah, fluid, jadi barang-barangnya itu di dalamnya ya SOS juga, fluid ya, ini dulu kalau kita tersesat atau apa pakai fluid ini. Terus ini apa ya, coba dideskripsikan nih teman-teman. Ini pasti gunanya ada untuk SOS juga, cuma I don't know what is the name of this stuff. Tali kecil, terus ada senter kecil lagi, multifunctional banget. Terus ada mur, obeng, dia bisa jadi kayak tang gitu, kayak pisau lipat lah ya, ini pisau lipat apa namanya, masak-masak dan lain-lain. Terus ada kompas kecil, barangkali ya amit-amit kita tersesat. Terus ini ada peralatan lainnya, dan ini ada survival tools. Ini untuk pembuka kaleng, terus kemudian buat gergaji itu, gergaji alat-alat yang kecil, terus itu pokoknya ada di sini gitu. Terus ada alat apa aja, ini alat SOS, saya kesampingkan dulu, beresinnya ntar aja. SOS, kemudian ini udah deh, tidak ada apa-apa lagi, selesai deh. Itu hal ini barang-barang dasar yang kita bawa kalau kita camping. Buat kalian kalau para vlogger, ini juga ada tripod buat handphone ya, atau kamera SLR bisa. Jadi buat vlogger yang mungkin solo camp, bisa pakai ini. Itu dia alat-alat yang basic kita bawa selama camping. Tuh ya, bawanya sudah jarang. Terima kasih sudah menonton. Oke, tenda yang saya bawa ini adalah tenda berkapasitas 2 orang, maksimum 4 orang untuk anak kecil ya. Kemudian tenda ini biasa saya gunakan untuk di hutan atau di wisata. Nah, frame yang saya bawa ini kebetulan tendanya berframe aluminium, bukan yang plastik, jadi aman kalau misal kayak keinjek gitu, jadi nggak akan patah. Ini dia, ada frame, ada patok, ada fly sheetnya juga. Kalau malam kita pakai ya, karena pasti dingin. Kemudian terjauh dari nyamuk dan lain sebagainya. Tenda yang saya bawa ini adalah tenda warna biru stabilo. Gunanya apa? Gunanya untuk menghindari serangga seperti nyamuk ataupun serangga lainnya. Itu mungkin salah satu pengetahuan saya mengapa tenda berwarna cerah. Kemudian saya bentangkan dulu nih tenda yang akan saya pakai. Saya bentangkan. Sistemnya ini adalah sistem cetrek. Ini memudahkan saya atau mungkin nanti memudahkan para pengguna untuk memasang frame-nya. Jadi tidak perlu masuk ke sebuah kain, tapi langsung cetrek aja. Oke, kemudian saya siapkan frame-nya juga. Frame-nya juga berwarna cerah agar terlihat kalau ketinggalan atau apa mungkin. Nah, ini dia frame-nya, aluminium frame. Saya pasangkan dulu frame-nya. Kalau sistem cetrek seperti ini atau sistem lainnya, frame-nya itu dipasang dulu ya, maksudnya dipanjangkan dulu. Tapi kalau misalkan frame-nya itu plastik, biasanya dia harus masuk dulu ke dalam tenda, maksudnya ke dalam rongga itu. Lalu si frame-nya jangan dulu dipasang bentangan seperti ini. Supaya apa? Supaya mencegah
terjepit, karena kan dia harus dimasukin dulu tuh, harus dipanjangin. Kalau bentuk cetrek seperti ini baiknya dibentangkan dulu, masukkan dulu ke dalam patok yang pinggir 4 itu, kemudian dicetrek. Oke, frame yang saya gunakan ini hanya 2 pasang, so it is very simple pants for personal, I think. Nah, ini sudah saya pasang framenya berbentuk menyilang sesuai dengan yang diatur. Kemudian dilengkungkan frame tersebut, masukkan ke dalam patok yang satu sisi ke satu sisi lainnya. Kemudian kita cetrek framenya. Jadi framenya itu langsung nyambung ke dalaman tenda. Nah, itu dia patoknya ya teman-teman. Itu dia framenya. Sebetulnya ini membutuhkan bantuan orang kedua ya, karena harus ada teman untuk memasangkan frame ke patok di seberang itu. Kita cetrek-cetrek dulu ya teman-teman. Tada, ini dia tenda yang sudah saya bangun. Ini tanpa flysheet ya, jadi hanya satu layer. Kemudian kita perlu nih pasang layer kedua. Nah, ini dia layer keduanya, berwarna biru terang seperti yang saya beritahu di awal. Biru terang ini gunanya untuk menghindari nyamuk kita kalau malam tuh. Kemudian ada lagi yang warna orange, ada lagi yang warna kuning. Itu kenapa ya kok tenda-tenda itu warnanya terang? Salah satunya untuk menghindari nyamuk dan serangga-serangga lainnya. Saya pasang dulu ya layer yang kedua supaya mencegah dingin dan serangga-serangga nakal. Oke, ini adalah patok untuk kepentingan kita berkemah di dasar tanah. Jadi patoknya itu terdiri dari beberapa 4 pieces. Patok ini juga aluminium dan ini langsung tancapkan di setiap 4 sisi tendanya apabila tanah ya. Nah, ini saya udah siapkan kursi duduk, kursi sutradara nih katanya. Kursi duduk ini saya sering gunakan kalau lagi ke gunung atau lagi berwisata bersama keluarga. Kemudian saya simpel aja menghias tenda saya menggunakan aksesoris kursi dan juga kompor portable-nya. Kompor portable-nya di sini ada nesting yang ala-ala tentara. Nah, nesting ini bisa digunakan untuk menggoreng, merebus, kemudian memasak di alam. Nestingnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini dia kompor yang saya bawa. Kompornya ini biasa disebut kompor mawar. Kenapa? Karena mungkin dia ada kelopak-kelopak seperti mawar ya. Kemudian akan saya pasang, akan saya buka kompornya. Kompor mawar. Ini kompornya mudah banget dibawa, portable sekali. Sebenarnya ada yang laptop, ada yang nggak mawar juga. Tapi saya kebetulan hari ini membawa yang mawar. Oke. Saya coba buka nih kompor mawarnya dan saya pasang nestingnya di sini. Nanti untuk ngopi-ngopi siang kalau nggak ada air panas saya pakai kompor ini.
Begitu adalah dasar saya memasang tenda dan mempersiapkan aksesoris seperti kursi dan juga kompornya. Sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk memberi nilai yang bagus ya. Thank you. Salam Pramuka.